Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehendra Farabi dengan NIM 12022110082 dari SI 4502. Di sini saya akan menjelaskan Human Resource Policies and Practice dari PT Jarum. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil PT Jarum. PT Jarum merupakan sebuah perusahaan rokok di Indonesia yang memproduksi jenis rokok kretek serta cerutu. Ada tiga jenis rokok yang dikenal oleh masyarakat, yaitu rokok cerutu atau rokok dari daun tembakau yang dibungkus dengan daun tembakau, rokok putih atau rokok yang terbuat dari tembakau yang ditambah dengan daun cengkeh yang dibungkus dengan kertas sigaret. Selain itu, PT Jarum merupakan salah satu perusahaan perseroan yang ada di Indonesia, meskipun awalnya merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan oleh Owi Wiguan. PT Jarum memiliki 5 nilai inti dalam pengembangan perusahaan, yaitu fokus pada pelanggan, profesionalisme, organisasi yang terus belajar, satu keluarga, dan tanggung jawab secara sosial. Lalu saya akan menjelaskan pengertian secara umum Human Resource Policies and Practice. Human Resource Policies and Practice merupakan seperangkat tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh sebuah organisasi untuk mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya. Ini termasuk berbagai aspek seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kerja, pemberian gaji dan imbalan, serta pengelolaan hubungan kerja. Tujuan dari kebijakan dan praktik SDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang terlatih, terampil, dan termotivasi yang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eh, landasan teori yang saya pakai. Yang pertama, landasan teori human resource. Menurut Ndara, yang dikutip oleh Sutrisno, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah individu yang mampu menghasilkan nilai yang komparatif dan kompetitif, generatif, dan inovatif melalui integrasi kreativitas dan imajinasi, bukan hanya dengan menggunakan sumber daya fisik seperti bahan mentah, lahan, air, dan tenaga otot. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari individu yang dapat digunakan di dalam organisasi. Lalu yang kedua, landasan teori kebijakan. Menurut Irfan Islami, kebijakan diambil dari kata wisdom, yang merupakan tindakan yang membutuhkan banyak pertimbangan yang lebih jauh serta mendalam. Sementara kebijakan merupakan tindakan mencakup banyak aturan yang terdapat di dalam suatu kebijaksanaan. Lalu, pelatihan. Menurut Harsuko Rinewati, mengatakan bahwa pelatihan adalah aktivitas atau latihan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, serta keterampilan seseorang setelah selama menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tahapan perekrutan karyawan di PT Jarum. Tahapan yang pertama dalam perekrutan karyawan di PT Jarum yaitu melakukan pengisian formulir. Pengisian formulir merupakan alat seleksi awal yang pelamar serahkan dan digunakan sebagai alat penyaringan kasar awal untuk memutuskan apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar dari pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua, psikotes. Psikotes merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur kepribadian, kemampuan, dan minat seseorang. Tes psikologi biasanya dilakukan dengan menggunakan pertanyaan atau tes tertulis yang bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang diuji. Lalu yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu tahap yang biasa dilakukan dalam proses seleksi karyawan PT Jarum. Wawancara merupakan proses di mana pihak PT Jarum yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen bertemu langsung dengan calon karyawan dan melakukan wawancara untuk mengetahui lebih jauh mengenai kepribadian, kemampuan, minat, dan pengalaman kerja calon karyawan. Lalu yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon karyawan yang akan diangkat memiliki kondisi kesehatan yang memenuhi syarat sesuai dengan posisi yang akan dipegang. Pemeriksaan kesehatan juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon karyawan tersebut tidak membawa penyakit atau gangguan yang biasa mengganggu proses kerja atau menular kepada rekan kerja lain. Yang kelima yaitu melakukan pelatihan.
Melakukan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan secara langsung agar mampu menunaikan pekerjaannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggajian pada PT Jarum. Sistem penggajian di PT Jarum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama upah bulanan. Gaji atau upah yang diberikan berdasarkan tingkat pendidikan atau kualitas tenaga kerja. Jenis gaji ini sama dengan gaji yang biasa diterima oleh karyawan tetap di industri lain. Apabila karyawan tidak hadir, maka gaji mereka tidak akan berubah. Lalu upah harian. Upah harian diberikan berdasarkan hari kerja setiap karyawan masuk bekerja. Apabila karyawan tidak dapat hadir, mereka akan kehilangan hak atas gaji pada hari tersebut. Lalu upah borongan. Upah borongan diberikan berdasarkan jumlah produksi atau satuan hasil yang dihasilkan oleh karyawan. Untuk jenis gaji ini, karyawan tidak akan menerima gaji sesuai dengan yang disepakati. Penetapan standar gaji bagi karyawan borongan dan harian diatur oleh Persatuan Pengusaha Rokok Kudus dengan memperhatikan kemampuan dan kepentingan semua anggotanya serta standar biaya hidup di daerah tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi dengan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara komunikasi PT Jarum dengan karyawannya. Yang pertama yaitu PT Jarum Kudus selalu terbuka dalam berkomunikasi dengan karyawannya dengan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan perusahaan termasuk kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi atau kesalahan persepsi yang dapat merusak hubungan perusahaan dengan karyawan. Lalu yang kedua, PT Jarum Kudus memberikan insentif yang cukup banyak kepada karyawan tetap, baik berupa insentif material maupun non-material. Lalu yang terakhir, fasilitas kerja. Fasilitas apa saja sih yang didapatkan karyawan PT Jarum saat bekerja? Yaitu tempat ruangan kerja yang terdapat pada PT Jarum cukup nyaman serta luas yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti kipas angin atau AC. Lalu yang kedua, perusahaan memberikan waktu libur pada hari yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara para karyawan. Biasanya hari libur tersebut adalah hari Minggu, tetapi ketika produksi tidak naik, penambahan libur juga dapat terjadi pada hari Sabtu. Dengan demikian, para karyawan dapat memanfaatkan waktu libur tersebut untuk menikmati quality time bersama keluarga. Lalu yang ketiga, beasiswa. PT Jarum akan memberikan beasiswa bagi anak karyawan PT Jarum yang memiliki prestasi. Lalu yang keempat, kompensasi saat PHK. Kompensasi saat PHK adalah sejumlah uang atau manfaat lain yang diberikan pada karyawan yang dipecat atau dihentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan. Lalu kesehatan dan perlindungan kerja. Dalam upaya untuk mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan para karyawan, PT Jarum menyediakan alat pelindung bagi seluruh pekerjanya, seperti sarung tangan tebal untuk melindungi tangan dari panas tembakau atau mesin lainnya, serta melindungi tangan saat proses produksi. Kesimpulannya, bahwa perusahaan PT Jarum memiliki kebijakan dan praktik SDM yang baik yang memperhatikan kebutuhan pegawai, prinsip keadilan, dan peraturan dalam pemberian pelatihan dan pengembangan kepada pegawai agar dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka. Lalu, ke depannya, PT Jarum harus memiliki sistem penggajian yang transparan dan adil, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian tunjangan dan benefit kepada pegawai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.